Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizali Wijaya dari kelas akuntansi 23A. NPM 2341 2342. Kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus pengeluaran. Dalam siklus pengeluaran sendiri, pengertiannya adalah rangkaian aktivitas bisnis yang berkaitan dengan proses pembelian barang, jasa dari pihak eksternal seperti pemasok, hingga pembayaran kepada pemasok tersebut. Siklus ini dimulai dari permintaan pembelian internal yang dicatat ataupun dilakukan oleh perusahaan yang dikirimkan kepada pemasok. Tujuannya adalah membuat pesanan pembelian, penerimaan barang dan jasa, pencatatan kewajiban, hingga pelunasan hutang. Menurut Romey dan Steinbart sendiri, siklus pengeluaran adalah serangkaian kegiatan bisnis yang berulang dan operasi pengelolaan datanya berkaitan dengan pembelian dan pembayaran atas barang dan jasa. Komponen utama sendiri dalam siklus pengeluaran adalah pemesanan, penerimaan barang dan jasa, pencatatan hutang, dan pembayaran kepada pemasok. Yang pertama tadi adalah pemesanan barang dan jasa, merupakan proses awal yang dilakukan perusahaan yang akan dikirimkan kepada pemasok, yang tujuannya adalah untuk mengirimkan data ataupun barang dan jasa yang ingin dibeli oleh perusahaan. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembelian yang dilakukan oleh perusahaan secara sah dan sesuai dengan kebutuhan operasional yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah penerimaan barang dan jasa. Setelah pesanan dikirim kepada pemasok, langkah selanjutnya adalah penerimaan barang dan jasa. Penerimaan ini akan memeriksa jumlah, kualitas, kesesuaian barang dan dalam pengiriman ini, sehingga semua pesanan yang telah dipesan tidak mengalami kesalahan. Apabila ada kesalahan juga bisa langsung ditindaklanjuti dengan mengajukan retur ataupun barang-barang yang tidak sesuai. Langkah ini penting untuk mencegah kesalahan dan kecurangan dalam pengiriman barang sehingga tidak merugikan kedua belah pihak. Yang ketiga, pencatatan hutang. Setelah barang diterima, perusahaan mencatat kewajiban untuk membayar kepada pemasok berdasarkan dokumen ataupun faktur yang telah dibuat. Proses ini dilakukan oleh bagian akuntansi untuk mencatat hutang usaha secara tepat dan akurat. Yang terakhir adalah pembayaran kepada pemasok. Pada saat jatuh tempo pembayaran ataupun perjanjian yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan pemasok, bagian keuangan ini melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah dan syarat yang telah disepakati. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai, bank ataupun transfer, dan disertai otorisasi agar sesuai dengan pengendalian internal. Fungsi-fungsi dari siklus pengeluaran sendiri, yang pertama adalah fungsi permintaan, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, fungsi penyimpanan, fungsi akuntansi, fungsi kasir, dan fungsi pengawasan audit. Fungsi permintaan sendiri untuk biasanya dibuat untuk dokumen permintaan pembelian. Fungsi pembelian biasanya digunakan untuk memilih pemasok, membuat pesanan, dan bernegosiasi dengan vendor. Yang ketiga, digunakan fungsi penerimaan, yaitu untuk mengecek barang yang datang, mencocokkan pesanan, dan membuat receiving report. Yang keempat, fungsi penyimpanan, menyimpan barang yang telah diterima di gudang dengan aman. Yang kelima, fungsi akuntansi, mencatat kewajiban ataupun utang yang telah berkaitan dengan siklus pengeluaran ataupun pemesanan ini. Yang keenam, ada fungsi kasir keuangan, melakukan pembayaran utang kepada pemasok sesuai dengan waktu dan jatuh tempo yang telah ditetapkan. Yang terakhir adalah fungsi pengawasan ataupun audit, yang digunakan untuk memantau seluruh proses siklus pengeluaran dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur. Kesimpulannya saya bisa sampaikan,
terhadap siklus pengeluaran merupakan salah satu bagian penting dalam informasi akuntansi yang berfungsi mengelola proses pembelian barang dan jasa hingga pelunasan kewajiban kepada pemasok. Siklus ini mencakup 4 aktivitas utama, yaitu pemesanan, penerimaan, pencatatan utang, dan pembayaran. Setiap tahapan dalam siklus ini melibatkan berbagai fungsi. Semuanya harus bekerja secara terkoordinasi dan sesuai prosedur untuk memastikan efisiensi operasional dan mencegah kesalahan ataupun kecurangan. Dengan penerapan sistem pengendalian internal yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa transaksi pengeluaran dicatat dan dilakukan secara sah, tepat waktu, akurat, ekonomis, sehingga mendukung kesehatan keuangan serta keselangsungan usaha dalam jangka panjang. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi kali ini. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.